supaya 60 derajat. Berarti untuk posisi wet, ingat boleh ya. Untuk posisi wet, dia menunggunya dia ngegepreknya dari front and back, sehingga yang harus dilakukan dia adalah promote IR apa ER, internal rotation atau external rotation? Internal. Oke. Supaya dia nafasnya lebih muncul ke arah depan dan belakang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah Hockling supaya 60 derajat. Caranya gimana? Oke, boleh Agnes sebelah sini diulang. Untuk kakinya di atas, posisi kakinya berada dalam posisi 60 derajat. Oke, kalau sudah 60 derajat sudah pasti ada arch-nya. Yang pertama yang dilakukan. Yang kedua tinggal di press posisi supaya punggungnya dia dalam posisi netral, tangannya diangkat. Nah, kalau sudah silakan injek kakinya supaya posisi hipnya dia lebih ke arah posterior tilt. Karena wet ingat posisinya anterior, sehingga untuk meter ke arah posterior. Kontrolnya berada di heel pressure 60 derajat. Kalau sudah tinggal buang nafas habis, ambil nafas panjang, bawa nafasnya ke arah dada. Naik lagi. Oke, cukup. Yang lain position. Nanti dapat yang duduk itu versi tidur. Jadi ada banyak untuk mengekspansi daripada tulang rusuk dan belakang front. Oh udah, dia udah. Bedanya di antara posisi wet sama nero, dia berada dalam posisi 60 dan 90 derajat. Oke, jadi posisi untuk nero dia lebih ke 60. Nero ke 90. Wet ke 60. Tangan untuk nero lebih supaya Oke, press inject heel-nya sekarang buang nafas kasih 10 kali. Kontrol nafasnya, buang nafas atau exhalation seperti Theo Willen. Ambil nafas menggunakan hidung, buang nafas kasih 10 ya. Terus injek di heel. Kalau benar gerakannya dia akan berasa di glute. Terus kasih 10 sampai kalian bisa merasakan posisi dada atas dan punggung belakang atasnya dia mengembang. Pas panjang. Iya, terus. Kasih 3 kali lagi nafas panjang. Injek ya tumit dan gulingnya untuk yang itu. Injek sisi jempol dan kaki dalam. Tiga lagi sekarang 1, 2, 3 dan rest. Oke, aman. Berikutnya kita nyoba untuk posisi nero. Kalau untuk nero 90 derajat, berarti lututnya kakinya boleh agak sedikit diturunkan. Pressnya dia ke arah jempol dan sisi dalam. Ini hanya untuk tahu saja posisinya. Karena untuk posisi wet lebih ke 60 derajat. Sekarang angkat tangannya. Di bawah naik 120 derajat, cukup. Nah, kenapa di bawah naik? Tujuannya supaya kalau nero dia kegeprek dan
di samping kanan dan kiri, kekurangan dari posisi arch di punggung, sehingga harus ditimbulkan archnya dengan cara press di jempol kaki dan posisi tangannya sedikit diangkat 120 derajat. 4 lagi 3 terus 2 nafas panjang, buang habis, sekali lagi nafas panjang, buang habis, dan resting. Oke, aman punggung. Untuk weight sama nero, ini hanya untuk yang nero, bagi yang weight hanya untuk pengetahuan saja. Berarti kalau gue di posisi nero gini lebih sesek ya? Yes, betul. Karena dia kan ke geprek, betul kan? Yes. Oke, berikutnya kembali bangun sekarang. Berikutnya yang kedua, miring ke arah sisi sebelah kiri untuk weight, miring ke arah sisi sebelah kanan untuk nero. Banyak ini. Untuk weight, miring sebelah kiri, kanan di atas. Untuk nero, miring sebelah kanan untuk sebelah kiri, tangan kirinya sebagai bantalan di kepala. Oke, betul. Oke, karena posisi weight harus menumpu di mana? Heel, berarti posisi kaki kanan di atas tetap 90 derajat, berarti ke depan. Oke, nah itu dia betul. Lagi jadi kaki dan 60 derajat. Baik, ada ngomong ke belakang lagi. Kamu nero ke kanan ya? Kalau ada bisa depan ya, betul. 60 derajat ya. Kakinya agak sedikit dibuka, kasih satu rongga. Kaki Oke. Untuk heel, karena kanan dia kan berada untuk weight, kanan kan dia berada di heel kaki kanannya. Nah, ini untuk aktivasinya berarti kaki kanan harus dibawa ke arah internal rotasi. Kenapa miring ke arah sebelah kiri dan kenapa tangan kirinya tak jadikan tumpuan dari arah kepala? Karena posisi kegeprek daripada diafragma kiri untuk weight. Kaki kanannya dia berada dalam posisi eksternal, counterbalance-nya harus berada di internal. Sehingga kaki kanannya pada saat ini untuk weight dia berada dalam posisi internal rotasi. Dari 60 ya? Yes, 60 derajat. Jempolnya tekan ya? Kalau 60 berarti tetap di heel untuk kaki kanan, kaki kirinya berada di lututnya sejajar aja dengan posisi relax aja. Yang penting tinggal diinjek aja. Oke, sudah. Betul, Sinovi, betul. Jadi kakinya ada kasih satu jengkal ya. Jadi sudah di posisi pressure, sudah kerasa kalau gerakannya benar dia sudah kerasa di glute-nya meskipun nginjek. Yes, betul. Terutama di bokong kanan, betul. Oke, karena kanannya kan dia sudah mentok dalam posisi external rotation. Di posisi ini dia dibalik dalam posisi internal rotasi. Itu kenapa kaki kanannya berada di atas. Ada gerakan lain enggak di posisi sini? Ada banyak gerakan overhead dan sebagainya. Oke, nafas dulu. Berikutnya masih tetap ya, tapi ini untuk tambahan lagi. Jadi ini maksudnya di rumah harus sering gini. Yes, untuk aktivasi. Oke, berikutnya satu tambahan lagi untuk weight. Tadi posisi bahu kirinya kan dia masuk, bener ya? Kanannya yang ngebuka. Di posisi ini, kenapa tangan kanannya harus lurus?
Kalau Nero sebaliknya, karena posisinya digunakan untuk menutup diafragma. Lurusnya ke bawah, lurusnya ke bawah, lurusnya ke bawah. Nah, jadi dia diafragma kanannya dia dibawa masuk, diafragma kirinya dia dibawa ngebuka. Kasih jarak, sorry. Kasih jarak. 90 tinggal kalau benar rasanya di bokong kanan, betul? 5, tahan. Nafas panjang. Nafasnya tetap sama. Padahal di bokong kiri. Bokong kirinya terlalu banyak injek kali, tapi nggak apa-apa. Karena kanannya dia internal, kirinya eksternal. Karena sudah nafas tinggal diinjek, tinggal di. Jadi bagaimana kalau misalkan tetap nafas ya, nafasnya buang nafas 6-8 detik, inhale dan exhale tetap sama. Bawa nafasnya ke arah rib sebelah kiri. Injek kaki kanannya lebih kuat ke arah internal rotation, kaki kirinya injek berada dalam posisi eksternal rotasi. 4. Terus tahan 3. Terus 2. Terus 1. Terus bagaimana pengembangan pada di posisi ini supaya posisi kanannya jauh lebih kerasa? Kaki kirinya dilipat ke belakang sekarang. Kaki kirinya dilepaskan, dilipat ke belakang. Nah, kaki kanannya tetap injek. Maintain position. Nah, 60. Injeknya di kanan ya. Injek ya. Rasa nggak bokong kanan? Betul ya. Terus, betul. Injek lagi karena dia sudah posisi internal rotation kok. Sudah pas, heel kanan lebih press. 5. 4. Kerasa bokongnya? Oh iya, temen banget ya. Wajar ya, lanjut. 3, 2, 1 dan stay. Bangun sekarang. Kita cek bangun sekarang. Arum sebelah luar atau sebelah dalam yang ngerasa lututnya? Oke, masih kerasa? Bangun sekarang. Kita kasih squat, kakinya dibuka. Follow pattern counterbalance ya. Kalau Nero berarti di toes, kalau wet berarti di heel. Tangannya diangkat lurus kan. Kakinya boleh sedikit dibuka, jadi kakinya menghadap ke arah depan. Selanjutnya ada satu tambahan lagi. Kalau kita mau mengaksesnya external rotation, untuk kakinya dibuka lebih lebar, jadi kakinya menghadap ke arah depan. Untuk akses internal rotation, ujung kakinya sedikit dibuka. Nero sedikit dibuka. Untuk wet sedikit lurus. Kalaupun dibuka, untuk wet dibuka 5 derajat maksimal. Boleh dibuka tapi sedikit. Buka lagi kakinya. Terus lagi, tumitnya buka lagi, lebih cenderung. Oke, sekarang tangannya dibawa maju ke depan. Posisi wet ngebuka, dia lebih ke arah heel pressure. Nafasnya dia lebih ke dada. Sekarang exhalation supaya dia dadanya masuk. 3, 2, 1 action. Kasih 3 kali nafas. Ambil nafas, buang. Targetnya adalah memasukkan diafragma sekali lagi, nafas panjang. Buang pelan-pelan. Sekarang turun, ambil nafas. Jongkok, jongkok, jongkok. Bangun lagi, buang. Kalau kurang nyaman silakan kakinya dibuka lagi. Kalau sudah nyaman stay. Turun, ambil nafas. Lagi buang nafas, naik kakinya lebih lagi. Nah, gitu kita udah buka. Menghadapnya aksesnya nggak ada apa-apa. Oke, turun lagi, drop. External terus, turun. Lagi push. Terus next. Turun lagi, kasih 5 kali lagi. Tetap rasakan di heel dan buang nafas. 3 lagi.
Dua lagi. Buang. Sekali lagi turun. Kembali berdiri dan tes. Ada yang terasa yang lain? Kenapa? Aman? Oke. Kerasa di lutut Mas Yarok? Kerasa? Lebih ke kanan. Lebih ke kanan. Oke, setelah ini kita rubah di kanan supaya dia lebih ke arah eksternal. Ada yang lain rasa nggak nyaman di kaki? Atau turunnya nggak bisa maksimal? Nggak bisa maksimal. Ya, karena terbatas di posisi karena ada cedera. Ada lagi? Tapi kerasa pas aktivasi yang tadi bawah kanan kerasa? Berikutnya kita kasih senior potret. Jadi gerakannya di posisi ini. Posisinya 90 derajat, posisinya sama. Jadi dari posisi ini, weight sebelah kiri, nero sebelah kanan. Oke, weight sebelah kiri, nero sebelah kanan. Kenapa sebelah kiri? Weight dia butuh akses external rotation untuk kaki kiri, internal rotation untuk kaki kanan. Jadi untuk weight silakan di depan kaki kirinya, kaki kanannya ke belakang. Sudah? Kalau sudah, tangan kirinya boleh di samping belakang ya, boleh ke samping kan lagi. Jadi badannya dia lebih layingnya ke samping. Sudah. Berikutnya tangan kanannya dia luruskan bawa ke depan, ke depan lurus, bawa ke depan lurus. Lutut kakinya boleh ke belakang lagi, 90 derajat. Oke, 90 derajat. Nah, balik aja, lebih geser lagi tangan kirinya. Oke. Nah, betul sama. Nah, kenapa tangan kiri tak taruh di bawah, tangan kanannya tak luruskan ke atas? Tangan kirinya tak pakai untuk akses, posisinya kan untuk weight dia masuk. Sehingga dengan adanya tangan yang di kiri dia akan ngebuka. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa untuk kaki kirinya dia lebih dominan ke arah external rotation kalau buka untuk weight ya. Terus posisi kaki kanannya untuk internal rotasi. Jadi pada intinya sama dengan pas posisi tadi yang jejak ke arah lantai. Sekarang badannya sedikit condong. Kenapa sedikit condong? Karena ingat posisi flatter obliquenya. Berarti di posisi ini ganti counterbalance kanannya yang lebih rotasi. Jadi buang nafas. Oke, buang nafas sedikit condong ke depan. Untuk nero juga sama, kaki dibuka lagi lebar. Nah, good. Oke, buang nafas. Nah, terlalu banyak ya, kita terus saja di sini. Nah, terus bisa lagi. Baik-baik, cukup jangan lagi ke depan. Jangan terlalu dekat. Buang nafas habis. Tulang rusuk diafragmanya sudah dimasukkan dengan buang nafas, exhalation. Nah, buang nafas habis, ambil nafas sekarang kasih 10 kali. Ambil nafas inhale. Buang nafasnya and exhale. Empat, bagus. Dadanya masuk lagi. Nggak usah diputar, tinggal di sini aja. 5. Terus tahan. Nggak usah gerak ya, kakinya stay aja. Nggak usah gerak. Kakinya stay. Stop. 2. Sekali lagi nafas panjang lagi. Inhale, buang nafas dan exhale. 3, 2, 1 dan rest. Terasa kebuka di posisi kiri. Ada yang rasa nggak? Ya, betul. Karena dia posisi kanannya, posisinya kan dia ngebuka sehingga ketekan dia. Kirinya yang gantian ngebuka. Jadi posisi ini untuk skoliosis dan sebagainya ini banyak banget merubah atau membantu. Ya, tapi ingat yang posisi kompensasi nero di posisi kiri yang kompensasi juga ada. Weight yang posisi kanan kompensasi juga ada. Makanya harus benar-benar di-assessment betul supaya dia tidak kebalik. Karena ketika kebalik, dia sudah penyek, tambah penyek lagi. Dia sudah ngebuka, tambah ngebuka lagi. Oke.
Berikutnya aman semuanya? Oke. Insyaallah. Aman. Berikutnya kita lanjut. Oke ya. Silakan ambil blok sendiri-sendiri. Ada? Satu aja. Ambil juga blok di blok. Silakan. Satu-satu. Yang kiri langsung nggak kerasa samsek loh mas. Yang kanan karena masuk ya lututku bentuknya. Harusnya memang masuk, tapi karena posisi tibialisnya kanan itu muter banget, sehingga posisinya harus dirisap tibialisnya supaya dia dari internal rotation. Jadi karena Yang kiri juga kerasa. tapi kanan kita lihat posisi lutut itu dia masuk, sehingga posisinya harus di reset dulu karena posisi tibialisnya dia sudah Berarti ini kesini. dan ke sini dia sini melehoi ke sini baru masuk lagi, sehingga ini harus dikembalikan ke atas. Iya, valgus, makanya sisi dalam. Tapi dia berada di sisi kanan padahal web, sehingga tidak ada yang salah di posisi dia. Oke, berikutnya untuk web akses kaki kiri ke arah eksternal rotasi, benar? Pada saat berdirinya kaki kirinya dia lebih ke arah internal rotasi. Ingat posisi bawah dia counter balance, benar. Internal rotasi ini kan ototnya panjang banget karena melehoi banget kan. Untuk menciptakan supaya dia lebih pendek, maka harus ada front foot elevated, benar? F A. Front foot elevated, FFA. Kalau kanan nanti beda lagi, tapi untuk Nero beda lagi, ya. Siap? Position. 19 position. Untuk Nero kaki kanannya silahkan berada dalam posisi, kaki kirinya dia berada dalam posisi, ya, terus. Ya, wet kaki kiri benar? Wet kiri depan. Front foot elevated. Ibu untuk yang Nero kanan dulu ya. Kanan dulu di front foot elevated, betul. Posisinya letakkan dulu 19 position. Kalau lututnya sakit boleh dikasih. Oke, nah dari sini kan sudah kelihatan tuh dadanya pada ngebuka, ininya sudah pada ngedorong, bener nggak? Oke, sekarang bawa tangannya ke depan, posisinya silahkan exhalation bawa masuk, kaki belakangnya pancatin, kaki belakangnya mancat ya. Sekarang ingat posisi untuk stack position tadi, posisi glute-nya dia agak sedikit masuk, maju, atau posterior pelvic tilt. Injeknya di tumit dan ke linking kaki kiri. Kalau sudah gini jangan ditarik ke belakang lagi, cukup hipnya saja. Ini kan sudah masuk kan? Jadi jangan dibuka lagi untuk covernya. Sudah. Sekarang injek kaki kirinya berada heel dan ke linking, angkat naik. Buang nafas, sesuaikan. Oke, sesuaikan. Yang goyang boleh dikasih blok. Oke. Kalau sudah sekarang turunnya buang nafas. Kenapa turunnya buang nafas? Supaya dia lebih masuk. Turun, buang nafas, turun. Jangan dipaksa ibu kalau sakit. Naik, ambil nafas. Tuh, tetap di heel ya. Tetap di heel ibu. Oke, turun lagi. Exhale lagi dulu. Heel pressure kaki kiri, bangun. Good, kasih 5. Turun, 5 tok. Terus, naik 2. Turun, heel. Tap, buang nafas. 2 lagi, turun, heel ya. Bagus, and up.
Sekali lagi turun, buang nafas. 3, 2, 1, bangun dan rest. Kerasa bokong kiri? Kiri. Berapa dari 8 apa 5? Oh 8. Maafkan saya. Sengaja. Oke, berikutnya kalau tadi kan baru sebelah kiri, sekarang kanan. Kanan kalau dikasih rear foot elevated, front foot elevated lagi, semakin kepentok dong, bener nggak? Makanya yang harus dilakukan geser baloknya ke belakang, ganti rear foot elevated. Tujuannya supaya dia lebih ada akses internal rotation untuk kaki kanannya. Jadi kaki kanan dan kiri berada dalam posisi yang berbeda. Oke. Kaki kirinya di atas, posisinya dari atas, kaki belakangnya jinjit, kaki kirinya ke kanan dong, kanan dong, Di depan. kanan depan, kanan depan. Untuk gue kanan depan, Ganti kaki. ganti kaki, ganti kaki. Tukar kaki, tukar kaki. Nah, betul. Ya. Yang pakai balok sama-sama kiri. Oke. Berikutnya dari atas ya. Ini sudah rear foot elevated. Kenapa rear foot elevated? Karena kita mau ada akses internal rotation untuk kaki kanan. Kalau misalkan sama-sama flat dia kurang karena posisi kanannya dia sudah dalam posisi external rotasi. Betul? Sekarang badannya sedikit condongin. Center of mass-nya berada di middle foot dan big toes. Jadi di tengah masuk. Jadi lututnya dia bayangkan ngejepit sebuah pensil atau ngejepit sebuah bola. Jadi masukin. Dadanya lebih dibuka karena ingat posisi wide. Dia posisinya untuk kaki kanannya lebih eksternal rotasi, kanannya dia lebih membuka. Sekarang pelan-pelan bawa turun, ambil nafas, jempol, numbingin bokong kanan, ambil nafas inhale. Masukin kedua lutut, bayangkan ngejepit. Naik buang. Jempol ya. Kepalanya sedikit jatuhin. Pastikan lurus posisi kepala belakang sampai tumit, bawa turun, ambil nafas. Turun slot, kaki belakangnya jinjit. Sesuaikan jempol press, untuk jempol sama. Inhale, turun. And then buang nafas. Oke, badannya sedikit jatuhin lagi ke depan. Nah, turun, jempol. Akses internal rotasi. 3, nunggingin turun ambil nafas. Jempol. 4, bagus. Sekali lagi bawa turun, ambil nafas panjang. Naik dong, sekali lagi ya, kepalanya jatuhkan lagi, dadanya masukin lagi. 3, 2, 1, turun. Naik perlahan dan berdiri. Masa sakit apa? Lanjut. Tes dulu. Bagaimana lutut? Aman? Aman, gak sakit? Terasa bokong? Yes? Kalau yang ini tadi kok nggak bilang. Iya, yang pas kiri depan Semua. itu nggak kerasa. Gak terasa sama sekali glutnya. Oke. Coba ambil di depan kanan, kaki kiri depan. Kiri depan, press dari berdiri nggak apa-apa. Kaki belakangnya, heel pressure, tangannya lurus. Posisi postur delta kecil. Oke, good, sudah. Heel kaki kiri, heel kaki kiri. Turun sekarang, buang nafas. Turunnya buang nafas, buang nafas. Naik, inhale. Sekali lagi, turun. Top, naik lagi. Inhale. Turun lagi, heel kaki kiri ya, turun. 3, 2, 1, tahan. 5. Nah, itu baru kaki. Tahan 4. Tahan 3. Tahan 2. Heel ya, 1. Oke, kembali. Terasa belum? Atau belum? Baru mulai kerasa. Oke, good. Terasa? Oke. Next bisa ditambah lagi. Nah, kasih 3 tok soalnya. Oke, next. Nah, dengan posisi ini, harus aman lutut ya. Lututnya aman. Sebelum tadi setelah squat sakit. Artinya posisinya memang harus di reset dulu untuk hit mekanisme. Targetnya adalah mendekatkan titik center antara kedua pisau. Oke. Berikutnya, apakah ada cara lain selain ini? Ada. Silakan ambil kursinya sendiri. Masih butuh help nggak?
sih biar baloknya di sini aja dulu. Nanti juga masih kepake dia. Oke, silakan. Oke, silakan ujung mata kok pada duduk. Ujung apa? Kursinya menghadap ke arah sebelah tembok. Atau di tembok juga ada roka, di tembok juga ada roka. Di tembok juga ada. Ya apa menempelin tembok aja. Iya, iya. Menghadap ke arah luar ya, menghadap ke arah luar, dibalik dihadapkan ke arah rumah. Wah, ini nggak enak ini. Nah, ini nggak enak kan? Untuk kue sama Nero berada dalam posisi yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan dia menjadi posisi kanan, silakan ibu ke arah sisi sebelah kiri. Oke, silakan duduk dulu nggak apa-apa. Karena target kita adalah internal rotasi di kaki kanan, benar ya? Untuk Nero internal rotasinya di kaki kiri. Maka yang bisa dilakukan selanjutnya selain di posisi aktivasi tadi kita ada namanya Copenhagen. Jadi kalau misalkan kalian tahu orang yang jalan atau orang yang lari dengan posisi pinggul yang jatuh kanan, atau posisi orang yang berdiri dalam posisi ini bukan lemah tapi ini terlalu kaku sehingga dia mengambil peran dari medius kiri untuk dibawa ke arah kanan. Makanya dari kiri kita lemah di medius, kanannya dia lebih capek ke arah medius karena eksternal rotasi. Biasanya disertai dengan karena kan selalu cross. Maka yang harus diambil adalah posisinya samakan ya. Level 1 lutut letakkan, elbow letakin, jepit naik. Aduh, mau WC dulu level yang kedua luruskan, tetap tahan. Silakan ambil levelnya masing-masing. Level 0 ya, level 0. Position, silakan pakai lututnya masing-masing. Boleh ibu kalau misalkan aku jangan dimakan. Lutut kirinya silakan diletakkan di lantai. Pastikan posisi elbow kiri yang mengapak di lantai. Elbow kiri mengapak di lantai dulu. Posisi kakinya ke belakang, ditekuk lagi. Gunakan lutut kanan untuk mendorong. Ininya Oke, sekarang hitungan yang ketiga, lutut kiri dijepit ke arah lutut kanan, angkat bokongnya bareng. 1, 2, 3, and hold. Kasih sikunya ibu, elbow-nya dekat. Tangan kanannya kemana? Yes, tangan kanannya boleh di atas, boleh di pinggang. Cakep banget. 5. Tahan. Lutut kirinya ditekuk. Nah, bagus. Jangan dicantolin kirinya. 5, 4, 3,